Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello, let me introduce myself. My name is Akila Nurul Aida, or you can call me Akila, with name 2303853. Okay, here I will tell you about my experience when I was in grade 2 of elementary school when I was learning to write English. Well, at the time, I was studying English with Mr. Irman Aminuddin when I was first learning to write English. I was initially directed to follow the writing Mr. Irman word from the blackboard. If I'm not mistaken, I learned English when I was in grade 2 of elementary school. When he first started learning English, he always learned to write English first because he said that we would understand more and be able to differentiate English vocabulary. Well, because everything we write, we will always remember that's what he said. We are always taught to write basic word first, such as books, pencils, and other items around us. The first step he taught us was to write simple vocabulary on the blackboard, so we were assigned to imitate the writing he wrote. He also always directed us to the body positions and hand positions when we write. Apart from that, he also always directed and guided me so that I could write well. I remember the jokes he gave. He taught us to write the translations of dasi dan kursi into English, which if I translate into English is tie and chair. Sorry. Okay, well, maybe that's what I can tell you about my initial experience of learning to write English in elementary school. Actually, I also don't really remember it because it was long ago. Oke, next. Untuk selanjutnya mungkin saya mohon izin ya untuk menggunakan bahasa Indonesia. Nah, sebenarnya ada dua aspek yang akan saya lakukan untuk meningkatkan kemampuan membaca dan menulis anak kecil di dalam bahasa Inggris. Nah, aspek yang pertama itu untuk meningkatkan kemampuan membaca si anak, yaitu dengan cara yang pertama, kita itu harus membacakan buku cerita kepada anak. Nah, pilihlah buku cerita yang menarik dan sesuai dengan usia si anak. Bacakan dengan intonasi yang menyenangkan dan juga tunjukkan gambar jika buku tersebut ada gambarnya sambil menyebutkan kata-katanya. Nah, lalu yang kedua, itu kita bisa menyanyikan lagu dan membuat pantun untuk si anak. Nah, nyanyikan lagu-lagu anak itu dalam bahasa Inggris atau bacakan pantun pendek. Nah, ini itu bisa membuat si anak terbiasa dengan bunyi, kata, dan juga ritme dalam bahasa Inggris. Nah, lalu cara yang ketiga dalam aspek untuk meningkatkan kemampuan membaca si anak adalah dengan cara memberikannya itu buku bergambar. Nah, ajak si anak itu untuk mengamati sebuah gambar dalam buku dan coba tebak apa yang sedang terjadi di dalam buku tersebut. Nah, mintalah si anak itu untuk menceritakan kembali cerita dalam konteks bahasa Inggris yang sederhana. Lalu aspek yang kedua itu untuk meningkatkan kemampuan menulis si anak dalam bahasa Inggris. Nah, bagaimana caranya? Nah, cara yang pertama itu kita bisa membantu dengan kegiatan menggambar dan menulis. Nah, setelah membaca buku cerita, cobalah kita mengajak anak untuk menggambar tokoh ataupun adegan favoritnya. Misalkan kita menggambar Tom and Jerry. Nah, bisa kita menggambar di dalam buku gambar, membuat tokoh Tom and Jerry. Nah, kemudian bantu si anak menuliskan beberapa kalimat sederhana tentang gambar tersebut. Nah, kegiatan yang kedua itu adalah dengan cara permainan kata. Nah, mainkan permainan kata seperti Scrabble ataupun Hangman untuk melatih anak dalam menyusun kata dan juga mengenal huruf. Ataupun kita juga bisa membuat media pembelajaran lain agar si anak itu bisa mengenal huruf-huruf dan juga bisa merangkaikannya dalam bentuk kata bahasa Inggris. Nah, lalu yang terakhir itu adalah dengan cara menulis cerita pendek. Nah, jadi kita itu harus mengajak si anak membuat cerita pendek sederhana. Nah,
kita juga harus membantu dan juga membimbing anak dalam mengembangkan ide cerita dan menyusun kalimatnya. Nah, dengan kesabaran dan juga dukungan kita, si anak itu pasti akan cepat mahir dalam berbahasa Inggris. Mungkin demikian yang dapat saya sampaikan. Thanks for your attention. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.